Yang terhormat Bu Kurnia selaku Kepala Sekolah, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu rekan guru peserta diseminasi, serta yang kami hormati pula Bu Sunyati yang nanti akan membawakan materi. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh guru semua. Untuk susunan acara kali ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga itu sambutan oleh kepala sekolah, yang keempat adalah pemaparan materi oleh guru Sunyati, yang kelima refleksi dan yang keenam penutup. Dan marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah lagu Indonesia Raya. Kepada ini dimohon untuk berdiri semua. Untuk selanjutnya itu sambutan dari Bu Bapak kepada beliau gurunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 4 Salatiga oleh Ibu Rusmiati SPG Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Salatiga serta Bapak Ibu Guru peserta definisi atau penyebaran pemahaman dari SD 3 Kebenaran, SD 2 Pagisari, SD 5 Samalangi dan SD 7 Samalangi yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan semua untuk mendukung kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Rusmiati. Dalam kegiatan ini, beliau Ibu Rusmiati adalah sedang mengikuti kegiatan guru penggerak.
Jadi Bu Sumiati itu sebagai calon guru penggerak. Dan di sini ada juga Bu Siti Aisyah dan Bu Alma Ida ya. Saya sampaikan selamat. Semoga kegiatan-kegiatan yang sudah mau pendampingan 3 ya, tidak terasa itu sudah pendampingan 3. Semoga berjalan lancar. Pada kesempatan kali ini saya mohon kepada rekan-rekan guru ya, yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini, monggo nanti apa yang akan disampaikan oleh Bu Sumiati tentang budaya positif nanti panjenengan terapkan pula ya, walaupun panjenengan belum bisa mengikuti kegiatan guru penggerak. Insya Allah dengan adanya salah seorang dari kita yang menjadi guru penggerak, kita akan bisa mengikuti apa yang mereka sampaikan. Karena ya apa yang dilakukan oleh guru penggerak, insya Allah itu akan bisa memajukan dunia pendidikan. Apa yang diperoleh guru penggerak itu akan bisa memajukan dunia pendidikan. Dan di sini juga ada lulusan guru penggerak di kepala negeri 7 Sombalangi adalah lulusan guru penggerak. Itu juga kita pernah diundangnya untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Nanti tentang budaya positif itu apa saja? Mungkin ada yang belum tahu apa sih itu budaya positif. Kita simak ya, kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bu Sumiati. Mungkin itu ya sebagai pengantar dari kami. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya mohon maaf ya kalau di sini kami tidak bisa menyambut ya panjenengan semua yang datang dari jauh-jauh dengan jalan yang penuh liku-liku ya. Jadi Aisyah mungkin malah sempat jantung ya. Ya, disinilah kami yang setiap hari di sini. Setiap hari kami harus melalui rintangan jalan seperti ini. Akhirnya, jadi malah asik pemandangannya. Kalau itu nanti Bu Siti Aisyah bisa kita kasih. Ya, di sini tidak ada 30, kita harus sampai di sini. Kalau itu di 30 itu tidak terlambat 30 menit. Ya maksudnya di siap saya dicari kalau di ada di daerah atas kan Tapi sementara ini boleh. Mudah-mudahan kami yang akan datang boleh ya, sehingga tidak terpokok-pokok lah. Bisa dibayangkan dari tadi ke sini ya, jam 7 sudah konten di sini. Oke. Nah, kalau berarti tentang ya, belum tahu berarti itu asli sini jalan juga. Ya. Ini berarti saja yang lainnya dari bawah semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dan maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya kembalikan ke pengantar. Ya, terima kasih atas sambutannya dari gurunya. Selaku kepala sekolah yang dibacakan. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi oleh gurusnya. Kepada gurusnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu penata acara atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Langsung saja, nama saya Ibu Rusmianti SPDSD akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif
juga. Sebelum saya mulai materi, ada sebuah pantun. Bunga mawar berwarna merah, mawar layu di senat lebah. Selamat datang di siang yang cerah. Semoga hari ini penuh dengan berkah. Langsung ke materi inti. Saya di sini akan memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 segitiga restitusi, 6 keyakinan kelas, yang ke-7 posisi kontrol guru, dan yang 8 adalah motivasi perilaku manusia. Tentang filosofi atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, apa yang dimaksud dengan seorang petani atau tukang kebun? Nah, peserta didik itu ibarat biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang berkualitas, maka biji itu pun akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit yang berkualitas tinggi, tapi namun jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta tanaman dari petani, maka biji jagung itu mungkin akan tumbuh, tetapi tidak akan optimal hasilnya. Itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya adalah materi yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan pengembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa profil belajar Pancasila itu ada 6. Apakah Bapak Ibu masih ingat dengan profil belajar Pancasila yang ada 6 itu? Masih? Boleh kita nyanyi? Boleh kita bisa nyanyian ya? Kita boleh profil belajar Pancasila yang ada 6 itu, oke? Ya. Saya mulai, oke? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
gambaran yang berbeda. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya adalah perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan dalam teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Oke. Yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, sedangkan dalam teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Itu adalah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Lanjut, di sini ada miskonsepsi tentang penerapan budaya positif itu tidak ada aturan atau konsekuensinya. Padahal dalam hidup bermasyarakat selalu ada aturan dan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Nah, dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran itu melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri dengan mewujudkan nilai-nilai berharga. Yang selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Oke? Nah, kita sebagai pendidik memiliki tujuan. Tujuan sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita sebagai guru ya harus menerapkan disiplin positif, ya, disiplin yang tidak dengan atau tanpa imbalan penghargaan, tidak dengan ancaman. Itu tadi ya, disiplin positif bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas
ras, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal ada beragam. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanpa mulia, mandiri, bernasab kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, atau yang kita maksud adalah profil pelajar Pancasila. Untuk materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai suatu kebutuhan, banyak kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia itu apa? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Itu adalah pengertian kebutuhan dasar manusia. Ya, kita memiliki kelima kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang, tiga kebebasan, empat kesenangan, dan yang terakhir atau kelima adalah kekuasaan. Lima dasar kebutuhan manusia adalah yang pertama cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Ini termasuk hubungan dan koneksi sosial, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu termasuk cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, serta kebutuhan biologis. Ya. Tiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya, ada kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita butuh kesenangan, bermain dan tertawa. Itu adalah lima dasar kebutuhan manusia. Untuk selanjutnya adalah materi motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Untuk selanjutnya, nah, motivasi ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal dengan tujuan yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi internal adalah dengan tujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar minimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Untuk
selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru antara lain yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Oke. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Oke. Orang-orang yang dalam posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya guru menerapkan posisi penghukum itu akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya ya, atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Nah, atau lagi selalu pasti dan selalu yang terakhir selesai kamu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan hukuman. Bisa dengan ada suara yang tinggi, bahasa tubuh seperti mata yang melongo, jari yang menunjuk atau menghardik, ya. Selamat lagi, pasti selamat lagi ya. Nah, ya, kemungkinan untuk posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya guru sebagai pembuat rasa bersalah itu dengan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberikan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Untuk selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh dengan kata-kata, ayo bantulah ini bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ini sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu membuat rasa bersalah. Dari membuat rasa bersalah ada hal negatif ya dari posisi sebagai teman. Apa itu? Nah, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa, dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak bertindak untuk guru-guru yang lain. Atau murid itu akan tergantungan pada seorang guru. Lanjut sebagai posisi pemantau. Pemantau itu apa? Nah, pemantau posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi
konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya seorang guru akan bertanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini yang menggunakan slip catatan data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi pemantau maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila tidak ditemukan. Namun kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai seorang manajer dari dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dan seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini atau kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Dan seseorang manajer itu bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid kepada kelompok tersebut dengan lebih baik dan lebih kuat. Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus yaitu Sabrina. Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru untuk berangkat sekolah. Akhirnya sampai di gerbang. Baru sampai di depan gerbang, Sabrina itu baru ingat kalau tidak menggunakan sepatu berwarna hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah, ya. Dan di depan pintu kelas ada Bapak Lukman, ya. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat, dan Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia itu terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Lalu Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina pun menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Tapi Sabrina terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya yang jauh sekali, nah kalau di jalan udah mungkin di Kerinjing yang jauh sekali. Nah ya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salahlah warna sepatunya. Segera buka sepatu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan seperti tadi. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu di sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian, atau istilahnya nyeker kalau di sini, Sabrina pun dengan berat hati mencopot
berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Itu contoh kasus. Nah, sebelum pembahasan kasus, sepertinya Bapak Ibu telah bosan ya. Sepertinya Bapak Ibu sudah berkurang antusiasnya untuk mendengarkan pemaparan dari saya. Nah, biar semangat, mohon Bu Ranti memimpin ya, memimpin SDG supaya kita semua semangat lagi. Monggo Ranti, monggo maju. Ayo Ranti. Iya. DGJ. Iya loh. DGJ. DGJ teman-teman. Halo teman-teman guru, untuk berdiri. Saat lagi menirukan diri jaga. Jaga. Silakan deh. A B D G. Ayo bermain dengan gembira. A B D G. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Ya, maju. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Kanan. Maju mundur. Kanan kiri. Jempol kiri, 2 jempol, 1. Terima kasih Bu Ranti atas speaking-nya. Masih ngantuk Bapak Ibu? Monggo sambil untuk jajannya. Kalau kurang nanti. Ya. Lanjut ke kasus yang tadi, kasus di mana Sabrina terlambat sekolah dan salah memakai sepatu warna hitam, memakai sepatu warna coklat. Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Terus jelaskan apakah indikatornya. Apakah ada yang tahu posisi apa Bapak Lukman tadi? Bapak Ibu? Lupa ya. Nah, saya ingatkan kembali. Nah, oke, jelas Bu Yanti, Bapak Lukman itu tadi menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Oke, nah betul sekali, terima kasih Bu Yanti. Nah, tadi indikatornya adalah membuat tidak nyaman murid, yaitu Sabrina harus seharian tanpa alas kaki, ya. Murid akan tersakiti dan akan berdampak bahwa murid itu akan merasa bersalah, merasa marah, rendah diri dan mengasingkan diri, ya. Dan contohnya itu tadi Sabrina itu merasa malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas.
Ibu. Nah, yang pertama, nah, posisi kontrol apakah aku jika ada kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka posisi kontrolnya sebagai apa, Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Coba kita cek jawabannya. Nah ya, betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Untuk selanjutnya ada pertanyaan atau ada soal. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apa dulu? Tak dulu? Hah? Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Tunggu. Oke, kita cek jawabannya. Ya, betul sekali Bu Siti Aisyah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Maka posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Ada lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Manajer? Coba ya. Oh iya, betul sekali nih. Posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Ya, rencana untuk menyelesaikannya masalah ini ya. Terus yang selanjutnya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, itu sebagai apa posisi kontrolnya? Apa? Teman? Ya, coba cek kita ya. Nah, ya, betul sekali. Ibu tadi menjawab sebagai teman. Betul sekali. Posisi kontrol sebagai teman. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Yang terakhir, ada pertanyaan. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apakah posisi kontrolnya? Apa? Sebagai apa? Sebagai pemantau? Coba. Nah, ya, betul sekali ya. Posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak bosan, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah tentang kesepakatan kelas atau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kita di sini akan praktek untuk membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kita yang pertama membuat kesepakatan kelas saja, saya minta Bapak Ibu menulis satu kesepakatan kelas, oke? Saya akan berikan kertasnya. Ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan satu kesepakatan kelas atau aturan kelas, peraturan kelas, ya. Sebelum ke keyakinan kelas, ya kesepakatan kelas. Yang sudah selesai, monggo tolong ditempelkan langsung ke lapangan. Jangan saja dulu di sini. Jadi
Ya, terima kasih untuk jawabannya. Saya mohon ada salah satu bapak atau ibu guru yang maju untuk membacakan hasil dari teman-teman ibu menuliskan peraturan sekolah atau kesepakatan kelas. Monggo salah satu siapa yang mau maju membacakan. Tidak boleh makan saat pelajaran. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, menerima pendapat teman. Yang keempat, tidak boleh makan di kelas. Yang selanjutnya, dilarang terlambat masuk kelas. Tidak boleh naik meja, itu tidak sopan. Dilarang membuat keributan, dilarang membuli teman, dan yang terakhir jangan mengajak teman. Terima kasih untuk itu tadi jawaban-jawaban dari Bapak Ibu tentang kesepakatan kelas. Ya, ada salah satunya tidak boleh makan saat pelajaran, dilarang terlambat. Ya, ada dilarang membuli teman, tidak boleh naik meja. Nah, biasanya kalau yang naik meja di kelas berapa ya? Oh, kelas 1 ya. Kalau kelas 4 enggak. Kelas 4 tidak naik meja, Pak. Naik yang lain ya, naik sepeda motor maksudnya. Ya, itu kalau kelas 4 ya. Kalau kelas 1 bisa naik meja, bisa naik kursi. Nah, beda lagi dengan kelas 4. Dari tadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat ada contohnya tidak boleh makan di kelas, tidak boleh naik meja, dilarang makan di kelas, dilarang membuang sampah. Nah, itu masih termasuk peraturan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Nah, dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas, nah, kita akan buat menjadi suatu keyakinan kelas ya. Nah, bagaimana cara membuat atau pembentukan keyakinan kelas ya? Nah, keyakinan kelas itu lebih positif dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu akan dibuat lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat, maksudnya kata-katanya itu lebih sedikit, tidak panjang molek-molek. Terus berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif ya. Misalkan biasanya tidak boleh atau jangan, kita maka ganti dengan yang lebih baik. Semua pada kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, dari kesepakatan atau peraturan kelas yang tadi kita buat, kita akan mencoba membuat keyakinan kelas yang berdasarkan peraturan kelas. Contoh, dilarang membuat keributan. Nah, ini kata-kata dilarang kita buat lebih positif lagi dengan kata-kata apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu? Ya, dilarang membuat keributan. Berarti apa? Boleh dengan kalimat saling menghormati. Yang lain? Jagalah ketertiban. Boleh? Ada lagi? Apa Bapak Ibu? Udah? Apa? Kelas apa? Jangan gaduh. Jangan itu termasuk peraturan kelas bukan keyakinan kelas. Lebih apa? Kata-katanya itu lebih
lebih positif, lebih baik tidak menggunakan kata jangan atau tidak seperti itu. Berarti artinya pindah dia sekali. Nah, berarti kalau dilarang membuat keributan, berarti tadi apa? Jagalah ketertiban, ya itu. Nah, terus boleh lagi satu lagi nih. Nah, kalau dilarang membuli teman, ini kesepakatannya adalah dilarang membuli teman, berarti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Tidak boleh berantem. Jangan memakai kata tidak boleh. Iya. Berkata sopan. Oke. Berkata sopan dan santun, ya. Nah itu dilarang membuli atau tidak boleh membuli kesepakatan kelasnya. Berarti untuk keyakinan kelasnya adalah berkata sopan dan santun. Itu contoh bagaimana kita membuat keyakinan kelas yang berasal dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Untuk materi selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer pasti akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Ya. Ada 3 tahapan dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan B dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa proses atau tahapan apa saja dalam segitiga restitusi? Sebelum lanjut ke sebelum lanjut ke tahapan segitiga restitusi, mari kita simak video berikut. Waalaikumsalam. Sini duduk sini. Ada apa Bu Guru memanggil Airin? Nah, Bu Guru manggil Airin ke sini tujuannya Bu Guru mau nanya, Airin kenapa tadi di kelas tertidur? Oh iya Bu Guru, Kenapa Airin sampai tertidur? ngantuk banget Bu Guru. Oh, ngantuk banget. Mungkin kalau Bu Guru jadi Airin juga tertidur ya, saking ngantuknya ya. Airin, bolehkah Bu Guru tahu alasan Airin mengantuk sampai tertidur di kelas? Menemani adik saya yang sedang sakit. Oh, adik kamu sedang sakit. Sakit apa, Airin? Panas, batuk, pilek Bu Guru. Oh, begitu. Airin, bolehkah Bu Guru tahu alasan Airin mengantuk sampai tertidur di kelas? Menemani adik saya yang sedang sakit. Ini menemani adik yang sedang sakit. Memang adik kamu sakit apa? Panas, batuk, pilek Bu Guru. Oh, semoga cepat sembuh ya. Sungguh mulia perbuatanmu. Lanjutkan ya Airin. Airin, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Ya, kira-kira perbuatan kamu itu sudah sesuai apa belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Oh iya. Nah, keyakinan kelas yang mana yang Airin itu
tidak sesuai. Bertanggung jawab. Oh iya, bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu masih ingat dan kamu tahu itu ya. Nah, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini, Airin? Nah, ternyata Airin itu tahu ya tentang keyakinan kelas kita. Terus, apakah Airin punya solusi untuk masalah ini? Bu gurunya saya minta maaf. Oh iya, Bu Guru saya maafkan. Mungkin saya nanti akan bergantian dengan kakak saya untuk jaga adik. Nah ya betul, kamu bisa jaga adik setelah kamu pulang sekolah sampai malam, tapi jangan terlalu malam, mungkin sampai jam 9 malam saja, nggih. Iya, nanti setelah jam 9 malam bisa bergantian dengan kakak kamu atau mbah kamu, gitu ya. Terima kasih. Ya, semangat ya Airin, semangat terus, lanjutkan perbuatan baikmu, tapi tetap ingat tugas kamu itu belajar. Ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan kembali ke kelas ya Airin. Terima kasih. Nah, dari video tadi ini Bapak Ibu, video sebuah kasus tentang anak yang mengantuk saat pelajaran di kelas. Nah, ada guru tersebut menggunakan tiga tahapan dalam segitiga restitusi. Antara lain satu, menstabilkan identitas ya. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesamaan adalah bagian dari proses pembelajaran ya. Contoh dengan berbuat salah itu wajar. Terus kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak mau mencari solusi dari permasalahan ini. Itu termasuk kata-kata dalam menstabilkan identitas. Untuk yang kedua, tahap dua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contoh kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih dulu dari dia. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, dalam menanyakan keyakinan bisa dengan kalimat seperti pada layar. Contoh, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, demikian tadi untuk pemaparan materi diseminasi tentang budaya positif di SLB Majalengka. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan kita. Sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini, ada sebuah pantun. Pagi hari pergi ke jalan bunda. Pulangnya malam berita muka. Demikian presentasi dari saya. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau salah perbuatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk menyampaikan legasinya kepada Bu Siti. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi saya karena yang tadinya baru tahu tentang penerapan budaya positif sehingga lebih memahami lagi kemudian tentang keyakinan kelas yang tadinya masih memiliki banyak kekurangan, bagaimana penerapannya dengan penjelasan dari guru ini saya lebih banyak memahami bagaimana membuat keyakinan kelas yang baik dan penerapan budaya positif di kelas. Semoga nanti saya dapat mengimplementasikannya di dalam kelas. Terima kasih guru. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih atas pengertiannya Bu Siti. Selanjutnya rangkaian acara dengan acara telah kita lalui dengan lancar dan marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.